ini sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita menyanyi bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyanyi lagu Kusanjung. Yesus, haleluya, amin. Hai shalom anak-anak yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, senang rasanya Miss Cecil boleh berjumpa dengan kalian walaupun tidak secara langsung, tapi Miss percaya penyertaan Tuhan itu sempurna untuk kita semua. Sebelum kita mulai
mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa memohon hikmat-Nya, pengertiannya turun untuk kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Kau selalu menyertai setiap kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Datanglah Tuhan, berikan hikmat-Mu, roh pengertian-Mu Tuhan hadir untuk setiap kami, supaya kami bisa mengerti, memahami tiap kata dalam firman-Mu untuk kami jadikan teladan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pada hari ini tema kita masih sama, yaitu tentang seorang pemimpin. Dan ayat hafalan kali ini, mari kita buka kitab kita masing-masing. Alkitab kita di Matius 5 ayat 14. Ini bacakan ya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Itu ayat hafalan kita. Dan untuk firman yang akan Miss bahas kali ini, itu ada di kitab Roma 12 ayat 4 sampai 5. Miss bacakan ya. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita. Walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah, itu kitab yang akan Miss bahas hari ini, firman-Nya. Jadi dalam kitab Roma, seorang pemimpin itu digambarkan dalam berbagai banyak peran. Dalam kehidupan sehari-hari kita pun, kita ini adalah seorang pemimpin, yaitu bagi diri kita sendiri. Contohnya Miss Cecil. Miss adalah seorang pemimpin bagi diri Miss Cecil sendiri. Kalau Miss Cecil ingin tetap bisa mengejar impiannya Miss Cecil, Miss seorang pemimpin dari diri sendiri, Miss harus bisa bekerja sama dengan semua anggota yang ada di tubuh Miss Cecil, yang mereka memiliki peran masing-masing, memiliki tugas masing-masing, itu untuk saling melengkapi, saling bantu-membantu. Bahkan sebagai pemimpin, dalam kitab Roma, kita harus jadi seorang pelayan sebelum kita bisa dilayani oleh orang lain. Dalam kitab ini, sebagai seorang pemimpin apapun, jika kita berada di atas, posisi di atas untuk sebuah jabatan, contohnya misalnya lagi sebagai seorang guru yang di dalamnya ada banyak murid, Miss tidak boleh memandang rendah kepada orang yang ada di bawah, karena setiap yang ada di bawah itu memiliki perannya, memiliki fungsinya, memiliki tugasnya masing-masing untuk bisa membantu pemimpinnya. Bahkan sebaliknya, seorang pemimpin itu harus mau menjadi teladan, mau menjadi pelayan untuk anak buahnya dimanapun itu berada. Entah itu sebagai pemimpin RT, pemimpin kelurahan, pemimpin sekolah, pemimpin negara, bahkan seorang pemimpin harus mau rendah diri, menjadi pelayan sebelum dia dilayani, memotivasi semua orang yang ada di bawahnya untuk kita
sama-sama bertumbuh, meraih apa yang kita cita-citakan di dalam satu kesatuan, satu tubuh, yaitu tubuh Kristus sendiri, yang sebenarnya ada di dalam setiap pekerjaan kita. Jadi Tuhan juga pernah memberikan teladan kepada kita. Contohnya Tuhan Yesus Kristus sendiri, saat Dia lahir di dunia ini, Tuhan mau memberikan contoh. Mau lahir di kandang domba yang begitu bau, begitu jorok, tidak bermegah atas apapun yang Dia miliki. Bahkan Yesus sendiri mau membasuh kaki para murid-muridnya sebagai contoh teladan, supaya kita nantinya bisa menjadi seorang pemimpin-pemimpin baru dimanapun kita berada, pembawa terang, pembawa damai, pembawa kasih untuk sesama kita, supaya semua orang yang berjumpa dengan kita mengenal akan kasih Tuhan pribadi dengan kasih yang tulus. Itulah firman hari ini. Seorang pemimpin dilihat atas sikap hatinya, karena kita sebagai manusia, yang membedakan kita bukan status, bukan kulit hitam, kulit putih, bukan kekayaan, namun yang membedakan kita di hadapan Tuhan adalah sikap hati kita. Itu yang harus kita ingat seumur hidup kita, dimanapun kita berada, bahwa kekayaan, status, jabatan itu dalam sedetik pun bisa lenyap kalau kita tidak bisa memiliki satu kesatuan di dalam tubuh Kristus sendiri sebagai seorang pemimpin. Apa yang kita lakukan tidak akan menghasilkan kemuliaan bagi namanya. Itu anak-anak, pesan dari kitab ini. Nispercaya kalian adalah salah satu, bahkan salah banyak dari calon-calon pemimpin bangsa, entah itu jadi pemimpin RT, RW, kelurahan, pemimpin kota, bahkan presiden, menteri. Nispercaya kalian adalah salah satunya yang akan memegang tongkat estafet Tuhan untuk menjadikan dunia ini, bahkan negara Indonesia, penuh dengan kemuliaannya. Kalian yang akan mengenalkan dan akan menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa yang selalu mengutamakan hukum kasih Tuhan di dalam pemimpinan kalian nantinya. Percaya hidup kalian dipakai Tuhan sebagai seorang pemimpin. Untuk itu, tetap semangat, belajar yang rajin, pimpin diri kalian untuk meraih apa yang kalian cita-citakan. Hanya di dalam Tuhan, pasti langkahmu akan diberkati dan cita-citamu akan tercapai. Jadi sebelum kita selesai, kita berdoa, memohon anugerahnya, supaya firman yang kita dengar hari ini bisa membuat kita jadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa bertumbuh, bahkan berbuah, untuk kita bisa bagikan ke semua orang yang kita jumpai. Terima kasih Tuhan Yesus dengan anugerah-Mu untuk firman yang kami dengar. Tuntun setiap kami, tubuh jiwa roh kami untuk mengerti akan setiap makna yang kami dengar dari setiap firman-Mu itu, untuk kami bisa jadi pribadi yang baru, membentuk hidup kami, anak-anak-Mu ini, sebagai seorang pemimpin-pemimpin bangsa yang penuh kasih,
yang mau melayani sebelum dilayani, untuk bisa menjadi satu tubuh di dalam tubuhmu sendiri. Kasih Tuhan, ini doa kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. God bless you, Tuhan berkati. Semangat.